Selain Mas Ferry suka berdakwah, begitu pedulinya Mas Ferry terhadap anak yatim piatu, serta begitu sayangnya pada sesama manusia. Setiap setahun sekali Mas Ferry selalu membantu anak yatim piatu dari beberapa hasil produknya, serta juga dari sahabat semuanya YG sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat beraktivitas. Semoga di sore hari ini kita masih diberikan kelancaran rezeki, diberikan barokah umur, dan diberi kesehatan. Amin. Ya sahabat, untuk sore hari ini saya ditemani dengan Mas Jerry untuk pencarian si Jaka, karena tadi malam masih belum ada kabar dan si Jaka belum ada pulang. Soalnya tadi malam itu dicari di rumahnya, si Jaka juga tidak ada, sahabat. Jadi saya memberanikan diri dengan si Jerry untuk tetap mencari. Soalnya saya juga takut kalau ada apa-apa dengan si Jaka, mesti seperti Kang Fajar, mesti marah dengan saya. Karena apa, sampai hari ini atau sore hari ini si Jaka belum ketemu. Ya, untuk biar apa perjalanan saya dengan si Jerry tidak ada halangan apa-apa, kita sholawat dulu, sahabat, biar perjalanannya aman, biar enggak ada halangan apa-apa. Sudah sahabat, kita bersolawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan hari ini kita bisa menemukan si Jaka dan tidak terjadi apa-apa dengan si Jaka. Tapi kalau saya tidak sampai menemukan si Jaka dan Ustadz Ferry juga tidak bisa menemukan si Jaka, sampai terjadi ada apa-apa dengan si Jaka, entah dia terluka pulang, dia gimana, dan Ustadz Ferry tidak bisa membawa Jaka ke Padepokan, saya tetap akan usir Ustadz Ferry. Sahabat. Ya sudah, sahabat, takut kemalaman, soalnya kita nggak bawa senter juga. Ini masuk utang lagi, Mas. Semoga ketemu hari ini, Mas. Iya. Iya, Mas Ki, mudah-mudahan kita bisa menemukan si Jaka. Minta doa sama netizen juga, Mas. Iya. Untuk para netizennya Ustadz Ferry, mudah-mudahan kita berdoa bersama agar bisa ketemu dengan si Jaka. Ini jalan yang sana ya, Mas? Iya, kalau masuk hutan sana. Kalau yang kemarin kan kita udah nyari di hutan yang sebelah sana. Iya, yang sana habis jalan raya itu. Ini kan yang mau masuk jalan rayanya itu. Iya, betul. Ini yang lebih luas laginya. Siapa tahu nyasar ke sini katanya. Tapi saya curiganya nggak gitu, Mas. Nggak curiga nyasar juga. Saya curiganya tuh Jaka ya itu yang kemarin itu, Mas. Ya mudah-mudahan meskipun sampai curiga begitu, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan si Jaka, dan mudah-mudahan sore hari ini kita akan membawa pulang si Jaka. Iya, benar. Jadi saya juga alhamdulillah kan bisa ngomong dengan Ustadz Fajar, ya enak kalau Ustadz Fajar nanyain.
Ya udah sahabat, kita lanjut perjalanan kita dulu sebelum gelap jalannya. Kita nggak bawa senter juga mas. Iya. Malaman lagi kayak kemarin, kemalaman di jalan. Sini juga banyak orang-orang jahat juga sini mas. Iya, soalnya saya takut itu udah kalau sampai dibawa sama para dukun-dukun itu juga saya lebih takut. Soalnya dia kan masih anak kecil, jadi dia nggak ngerti apa-apa. Nah, itu mas, makanya saya tuh curiganya gitu mas. Ini yang mungkin saya sendiri yang curiga mas. Itu Ustadz Ferry itu pura-pura mas nipu kita kan. Soalnya kan dari kemarin sampai semalam kita dibikin bingung mas. Betul. Dengan dia nggak ada gimana ya, tanggung jawabnya itu nggak ada, ngajak si Jaka. Nggak mungkin Jaka ikut sendiri mas, pasti itu diajak sama Ustadz Ferry itu. Ayo ikut, itu kan langsung ikut aja. Iya, kok anehnya itu Ustadz Ferry itu kok nggak pamit sama saya. Pasti ada yang direncanakan. Kemarin malam itu kok nggak pamit. Biasanya kalau mau bertemu kakek itu mesti ngomong kalau dia mau ada apa ya yang ditunjukkan dengan apa sama kakek, ya langsung jalan sama Kang Fajar sama saya. Itu pasti ada yang direncanakan mas. Soalnya kalau ngomong pasti Mas Slamet sama Kang Fajar sama Habib yang lain tahu kan, otomatis Iya. Kang Slamet ikut juga kan. Betul. Tapi kok kemarin malam itu kok aneh, tiba-tiba dia keluar dari rumah tanpa pamit, udah membawa Jaka. Terus habis dari itu saya cari sama sampean kemarin kan dia sendirian, nggak sama Jaka. Itu makanya dari itu saya tuh curiga kayaknya Ustadz Ferry nyembunyiin sesuatu biar Kang Slamet yang disalahin sama Kang Fajar sama Habib. Iya. Jaka sih diajak siapa aja ikut, soalnya kan masih kecil belum tahu apa-apa juga. Betul. Takutnya itu mas. Tapi saya apa ya bilang ke Ustadz Ferry kemarin, sampai Ustadz Ferry pulang nggak bawa Jaka atau terus si Jaka pulang sendiri tapi posisi dia terluka, saya nggak akan segan-segan untuk mengusir Ustadz Ferry. Bener mas, setuju saya mas sama Mas Slamet. Soalnya gimana ya, nggak ada tanggung jawabnya. Betul. Dicoba Sekarang aja. gini aja, kemarin disuruh nyari, malah dia ketawa-ketawa. Nah, Malah saya disuruh nyari sendiri, kan pura-pura dia mas. kan Tuh. aneh. Iya. Ya kalau saya tahu si Jaka itu pulang kemana, terus ke arah mana, udah ditanyain ke arah mana, malah dia bilang ke arah sini, bisa dilewatin, ternyata jalannya buntu. Kemarin tuh Mas Slamet bilang Ustadz Ferry masuk kamar kunci dari dalam kan. Iya. Kemarin kan Mas Slamet bilang ke saya kan, kalau Ustadz Ferry itu masuk kamar kunci dari dalam kan. Iya. Ini Mas Slamet kan orang waras kan, bilang waras ya waras gitu kan, nggak kayak Ustadz Ferry kan kehilangan akal. Ini pikirin aja, apa Ustadz Ferry itu udah sembuh dari itunya apa kehilangan akal itu, makanya dia rencanain sesuatu. Kalau saya sih kalau dari itu memang nggak curiga mas, soalnya apa kemarin malam itu memang kayak gitu. Ustadz Ferry masuk ke kamar lalu dikunci dari dalam, terus saya posisi keluar, Kang Fajar udah nyariin Ustadz Ferry, katanya Ustadz Ferry ini di dalam kamar kok nggak keluar-keluar, malah dikunci dari dalam. Soalnya kan itu udah waktunya makan malam. Saya curiganya malah Ustadz Ferry punya rencana sesuatu yang biar apa ya, direncanain lah cara mateng, makanya biar nggak ada yang ganggu dikunci dari dalam. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan dulu. Ya udah mas, biar nggak malaman juga ini. Iya. Semoga aja ketemu sama Jaka. Iya, mudah-mudahan. Ini kemana mas terus mas? Ya kita cari ke sana dulu. Mas. Hutan semuanya. Ini kan yang tembus ke jalan raya itu mas. Iya, mungkin kalau ke sana ke jalan raya. Ini mau cari mana juga mas ya. Iya. Ini luas banget hutannya. Terkenal juga angker di sini mas. Betul. Banyak dukun-dukun sakti yang bertapa di sini. Jaka, Kak.
Jaka, Ka, Jaka. Dari kemarin juga belum ketemu ya Mas ya. Iya. Sekarang kalau memang benar si Jaka itu pulang, mesti dia entah 1 malam, entah 2 malam nginep di rumahnya, mesti dia udah kembali ke Padepokan. Kalau ini belum ada informasi Jaka di mana. Iya itu Mas, makanya saya selamat ya, bisa percaya bisa enggak. Mungkin ya itu kata saya tadi itu. Mungkin Jaka dijual organnya biar dukun-dukun sakti itu tambah sakti. Soalnya anak kecil kan belum punya dosa Mas. Ya, pokoknya saya berjanji dengan diri saya sendiri. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Jaka, sampai terluka, sampai apa, Ustadz Ferry tetap saya usir. Nah, setuju Mas saya Mas. Iya, tetap saya usir. Biar Soalnya apa? Dia nggak merasa ada tanggung jawabnya. Sudah dikasih tahu suruh nyari, malah dia ketawa-ketawa. kemarin aja kan kita ajak nyari kan, nungguin kakek. Dia halu kan Mas. Iya. Biar tidak kelihatan kan, tidak ketahuan kalau dia tuh merencanain sesuatu kan. Apa Jaka masih disembunyiin? Apa langsung dijual ya? Iya. Ya kayak Ustadz Ferry ini. Sekarang aja nggak ada nongol. Kalau memang dia mempunyai tanggung jawab, mesti dia juga mencari si Jaka. Bener Mas. Ini aja kita mulai dari bawah udah sampai ke atas, belum ada si Jaka, belum kelihatan juga Pak Ustadz Ferry juga nggak ada. Bener Mas. Apa dia sembunyi ya Mas ya? Takut biar nggak ketahuan kalau dia tuh udah jual Jaka. Tapi yang saya inginkan agar si Jaka cepat ketemu. Bener Mas. Soalnya yang saya khawatirkan Pak Ustadz Fajar pulang, lalu posisi di Padepokan sepi, nggak ada Jaka. Ya pastilah Mas, tanya Jaka mana gitu kan. Iya. Cara Mas Slamet yang punya tanggung jawab sama si Jaka. Betul. Coba panggil lagi Mas, siapa tahu nyaut Jaka mungkin kesasar di hutan sini. Jaka, Ka, Jaka. Gak ada Mas. Nggak ada ya. Sana tempat-tempat dukun Mas. Masa masuk di situ Mas? Iya. Sana banyak dukun sakti ya Mas. Kemungkinan saya gimana ya? Ya menurutin apa di dalam hati saya, katanya suruh jalan ke sini ya ke sini aja. Siapa tahu si Jaka posisi di sana. Saya makin Kan nggak curiga, tahu. Mas. Di sini kan tempat-tempat dukun sakti itu curiganya saya makin gimana ya Mas ya? Makin curiga banget gitu Mas. Kalau si Jaka itu dia apa-apain sama Ustadz Ferry gitu kan. Iya, betul. Jaka, Ka, Jaka. Si belum ada nyaut. Ya Allah, kita cari kemana lagi nih? Gitu. Ini kalau lama lagi, kemalaman lagi kita Mas. Tapi kalau nggak dicari, ya nggak ketemu Jaka Mas. Iya. Ini salah satu cara biar ketemu sama si Jaka ya cari Ustadz Ferry juga Mas. Iya, mudah-mudahan ketemu sama Ustadz Ferry. Soalnya Ustadz Ferry yang ngerti Jaka di mana itu kan. Katanya kemarin pulang lewat sana, ternyata buntu. Terus ditanya lagi lewat sana, jalan kita masuk nggak ada orang. Iya betul. Kan muter-muter terus dia Mas, ditanya Mas. Tapi kalau ini saya sudah kesal ya. Kalau ini habis ini malam, terus udah posisi nggak bisa nemuin si Jaka, sampai ketemu Ustadz Ferry, biar saya hajar. Soalnya nggak ada tanggap jawabnya. Iya bener Mas, bener. Udah malam aja ini. Kasih pelajaran aja Mas. Soalnya dia yang ngajak Mas. Biar saya kasih pelajaran dulu. Sampai dia ngaku di mana Jaka. Iya. Soalnya dari kemarin bulat aja Mas ditanya. Kayak orang gimana ya? Alasannya itu ini kalau orang yang bener-bener alasannya bener Mas. Jaka kemana? Pulangnya lewat mana? Lewat sana. Bener sana dicari ada Jaka Mas. Iya.
Itu kan ke sana ternyata yang ditunjuk jalan buntu. Betul, Ke betul. sana jalan kita lewat yang masuk tadi Mas. Yang kemarin tuh nggak ada Iya. orang sama sekali. Ya mudah-mudahan ini nggak ketemu si Jaka, ketemu Ustadz Ferry. Nah, sambil nyari Ustadz Ferry juga Kan Mas. kita kan bisa bisa tanya dan bisa mendapatkan informasi. Iya, soalnya kuncinya itu di Ustadz Ferry Mas. Betul. Itu nanti sampean tanya sampai dia ngaku Mas. Kalau nggak ngaku ya nggak ketemu Jaka Mas. Mau cari kemana lagi kita? Iya. Yang tahu Tapi juga mudah-mudahan Ustadz Ferry. kita menemukan Ustadz Ferry juga. Apa kita nanti cari Ustadz Ferry ke bawah sana Mas? Iya, Yang mungkin hutan yang sebelah sana tuh. ya sambil kita arah pulang kan ini. Barangkali juga Ustadz Ferry ada di di bawah hutan ini. Ya Mas. Coba tadi kameramen siapa namanya Mas? Mas Kiki. Bawa lampu enak sampai malam. Iya, Mas. kalau Mas Kiki bawa lampu kan kita bisa ke dalam hutan. Iya. Takutnya Soalnya ini waktunya udah masuk lagi, malam. lebih dalam lagi malam nggak bawa lampu. Ketemu sama binatang, sama orang jahat. Kan gimana kita Mas? Iya. Cuma kita bertiga aja gini. Iya sahabat, untuk biar kita nggak terlalu malam ke dalam hutan, soalnya Mas Kiki juga lupa bawa lampu, jadi kita turun lagi ke bawah, turun dari hutan ini. Barangkali kita nggak menemukan si Jaka, bisa bertemu dengan Ustadz Ferry. Dan juga saya kalau ntar kalau ketemu Ustadz Ferry, posisi Ustadz Ferry nggak bawa si Jaka, saya tetap marah. Bener Mas. Pokoknya saya tetap suruh nyariin si Jaka sampai ketemu. Khawatir Ustadz Fajar datang duluan. Bener Mas, soalnya yang tahu Jaka di mana cuma Ustadz Ferry. Betul. Ya udah sahabat, kita turun dulu sahabat. Mari Mas Ki, jalan dulu Mas Ki. Ini juga udah jam berapa Mas? Ya habis ini maghrib juga. Jadi lebih baik kita turun dari hutan, kita cari tempat untuk sholat maghrib dulu. Ini sambil nyari Ustadz Ferry itu Mas. Iya. Kalau Jaka nggak ketemu hari ini ya kita cari Ustadz Ferry sampai ketemu Mas. Ya Karena mudah-mudahan aja kalau si Jaka belum ketemu, terus kita bertemu dengan Ustadz Ferry, kan bisa tanya coba gimana kelanjutannya kita cari si Jaka ini. nanti kalau dia bulat lagi udah Mas kasih pelajaran aja, orang dia yang ngajak Jaka kemarin gak ada tanggung jawabnya lagi. Iya, betul. Ya Allah, mau cari kemana lagi nih si Jaka ya? Kemarin nggak ketemu ya Mas. Udah waktunya udah semakin malam. Benar-benar. Kan Ustadz Ferry ya? Tapi iya, dilihat dari pakaiannya memang Ustadz Ferry itu. Coba kameramen suruh ke sana dulu Mas. Apa kita langsung samperin? Sama kameramen juga. Iya, langsung samperin aja. Lihat ini. Nanti kalau dia bulat lagi Mas, udah Mas kasih pelajaran aja. Kita dibikin pusing kok. Ini disuruh nyari Jaka malah enak-enakan tidur. Kita yang bingung. Kita yang capek. Oh, enaknya dipukul ini aja. Hei, kenapa kamu kok tidur di sini malahan? Bangun. Mas kasih pelajaran aja Mas, orang dia bulat-bulat juga kok. Mana si Jaka? Udah pulang, Jaka. Jaka udah pulang dari kemarin, kita nungguin, kita nyari juga nggak ketemu Mas. Barusan saya mencari si Jaka ke dalam hutan lagi, tetap nggak menemukan si Jaka, malah menemukan Pak Ustadz Ferry di sini enak-enakan tidur. Aku udah hari akhir kan. Kakek terus sampai Halu ini. dia Mas, halu Mas. Kayaknya dia alasan aja Mas. Orang dari kemarin nyari kakek. Terus kalau kamu Pak Ustadz Ferry ini ketemu sama kakek, dikasih apa sama kakek? Ada sesuatu yang mau dikasih. Sesuatu yang mau dikasih apa Mas? Orang Ya dia kan nggak pegang masih apa-apa. mau dikasih. Emang dia udah ketemu sama kakek Mas? Nggak tahu, mungkin dia memang Halu mungkin Mas. Dia, alasan saja. apa dia jangan-jangan nipu kita Mas? Biar kita bingung. Nanti nama Slamet dimarahin sama Kang Fajar. Makanya dibikin muter-muter dari kemarin Mas kita. Sekarang kita mau gimana?
Ya, tanya Mau sama cari kemana? Ustadz Ferry ini mas, kan dia yang tahu mas soalnya mas. Ya Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz gak ikut cari si Jaka? Agak Ali. Jaga balik terus mas. Orang nggak ada Jaka. Kemarin kita kan nyari ke rumahnya habis dari hutan yang sebelah sana tuh mas. Kan nggak ada orang. Katanya Jaka di Padepokan. Anak Urbang itu. Enak saja kamu mau ngambil surban ini udah nggak mau cari si Jaka. Jangan dikasih mas. Ngapain juga dikasih. Cari si Jaka dulu sampai ketemu. Orang nggak mau tanggung jawab juga mas. Baru surban ini saya kembalikan ke Pak Ustadz. Itu usul umat. Itu kurban itu. Nah, mas dia tuh alasan itu mau dijual juga itu mas. Ya kemungkinan. Udah kasih pelajaran aja mas kalau dia bulut-bulut terus kayak gini. Orang nggak mau. Sekarang pulang ayo. Sekarang cari Jaka. Yakin. Biarin mas nangis itu nipu tuh mas. Dari kemarin alasan cuma nangis biar saya sampai kasihan kemarin tuh mas ngeliatin. Yakin aku Ya pura-pura. Pura-pura dia mas. Jangan diukul. Kalau kemarin malam memang Pak Ustadz Fajar belum datang. Takutnya nanti malam Pak Ustadz Fajar datang, saya yang dimarahin. Nah, bener mas. Setuju saya mas. Tak mungkin Allah. Tanya aja dijual di mana itu mas Jaka mas. Ya mungkin Pak Ustadz Ferry yang menjual si Jaka. Agak Ali. Jaka balik terus mas. Kan gak nyambung ditanya. Iya betul nggak nyambung. Sekarang gini, kalau kamu belum bisa mendapatkan si Jaka, jangan berani-berani datang ke Padepokan. Agak udah Ali. Ngapain juga mas? Dia aja ke Padepokan orang dia udah beraninya gitu ke kita dibikin bingung dari kemarin. Jangan diukul aku. Udah kasih pelajaran. Disuruh pulang. Kalau udah cari Jaka udah dapat baru pulang. Aku. Udah mas, nggak usah dikasihanin. Kemarin saya kasihan tuh. Kemarin saya kasihan ngeliat dia nangis pura-pura dia mas nangis. Makin kamu pura-pura semua ini. Biar nggak ketahuan kalau dia jual Jaka mas. Iya betul. Makanya itu jangan sampai dikasihkan juga surbannya mas. Itu bisa dijual mahal pasti mas. Udah sana. Suruh nyari Jaka aja mas ke hutan sana tuh. Jangan ukul aku. Suruh cari Jaka. Ya siapa yang nggak marah? Mulai kemarin disuruh cari Jaka, udah sampai 3 hari ini nggak ketemu. Masa kita terus yang nyari mas? Biar dia yang nyari ke hutan sana, ke dalam sana. Udah sana, ayo, cari. Ayo. Udah. Jaka balik terus orang kita kemarin itu nyari ke rumahnya nggak ada. Iya. Nyari ke hutan. Aku nggak ukul, aku hati ukul. Biarin sakit. Karena ini kan gara-gara Ustadz Ferry. Jaka sampai nggak ada pulang. Terus kalau ada apa-apa sama si Jaka, Pak Ustadz berani tanggung jawab. Nah, bener mas. Aku hati diukul. Nggak mau dia mungkin mas bertanggung jawab. Soalnya dia udah ngerencanain sesuatu dia mas. Entah itu Jaka dijual atau disembunyikan sama dia mas. Kan belum tahu kita. Iya. Kita dibikin bingung dulu. Nanti Kang Fajar datang, Mas Slamet yang dimarahin. Pasti itu jelas tuh dah. Ayo pokoknya cari dulu Jaka. Ayo cari dulu Jaka. Cari. Mas gak usah kasihan mas. Kemarin saya kasihan Mas Slamet gituin Ustadz Ferry. Terus kamu mau kemana? Orang dia. Aku jangan ukul, aku sakit. Biarin sakit. Ini gara-gara sampean, sampai saya jadi bingung. Udah tahu Kang Fajar keluar. Kok sampean keluar juga? Nggak bilang-bilang. Iya. Udah ngajak si Jaka. Ini Jaka nggak ada pulang juga. Terus kalau Kang Fajar tanya sama saya gimana? Terus saya yang jawab gimana? Bener. Itu orang jahat itu. Orang jahat gimana? Malah saya. Ya kalau dia orang jahat, mesti kemarin tidak mau mengantarkan saya untuk cari si Jaka. Juga ikut-ikutan nyari juga kalau saya orang jahat mas. Yang jahat itu Pak Ustadz. Nah bener mas. Karena sampai sekarang Jaka nggak ada, nggak pulang. Dia yang jahat mas. Orang dia yang bunyikan Jaka. Emang dijual berapa Jaka mas? Kalau dijual masih hidup kita tebus aja mas. Nanti usaha saya jual aja nggak apa-apa mas. Biar bisa bantu Mas Slamet.
Aku dihukum terus. Itu pura-pura, Mas. Sekarang saya mau tanya Pak Ustadz, kalau sampai Jaka ada apa-apa, sampai terluka, siapa yang berani tanggung jawab? Itu orang jahat itu. Orang jahat lagi saya, Mas, katanya, Mas. Aduh, Yang jahat itu Pak Ustadz. saya capek-capek bantuin malah dibilangin orang jahat. Gara-gara Pak Ustadz ini saya jadi bingung juga. Ayo cari. Pokoknya carinya Pak Ustadz. Aku pergi. Udah sana pergi. Bisanya nyusahin aja. Pergi. Bener, Mas. Bener, biar suruh nyari ke hutan sana, Mas. Iya, soalnya gara-gara Pak Ustadz itu saya juga bingung. Bisa-bisanya saya dikatain orang jahat, Mas. Padahal saya rela kok tempat usaha saya jual, misalnya dijual sama Pak Ustadz si Jaka. Tempat usaha saya, bisnis saya jual, Mas, buat Ya. si Jaka. Alhamdulillah. Kalau sampean udah niat baik, udah membantu, saya terima kasih. Dan saya juga bingung. Bingung apa kalau Ustadz Fajar datang terus nanyain si Jaka. Saya yang repot, mau bilang apa saya? Kemarin bikin bingung kita, Mas. Terus sekarang malah nuduh saya orang jahat. Masih kurang, Mas. Sekarang Mas Lamat udah pikir aja. Saya berapa hari bantuin Mas Lamat nyari Jaka sampai saya nggak kerja. Padahal saya buka bisnis baru juga kan. Iya. Ini sudah saya bingung mulai tadi cari Jaka sampai ke dalam hutan sama sampean, dia malah asik tidur di sini. Iya, Mas. Dia kan udah nggak mikirin, yang penting dia dapat uang. Makanya tadi kan saya suruh Mas Lamat tanya di Jaka dijual berapa kalau dijual, biar saya nebus gitu kan. Malah saya dibilang itu orang jahat. Kalau saya jahat ngapain ikut-ikutan nyari? Iya. Mending saya kerja. Ya sudah, sahabat, kita akhiri dulu sampai di sini pertemuan saya dengan Mas Jerry. Tapi saya tetap marah, sahabat. Kalau sampai si Ustadz Ferry pulang tidak membawakan Jaka, dan seumpama Jaka pulang sendiri keadaan terluka, saya akan usir Ya, bener. Pak Ustadz Ferry itu. Bener. Soalnya bisa nyusahin saya sama dengan Kang Jerry ini. Sudah nyusahin mulai kemarin. Jadi kalau sampai terjadi sama Jaka, sampai terjadi apa-apa, saya tetap marah. Udah sahabat, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.